semua, salam sejahtera. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Ya, jadi baik kami dari kelompok 5, Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Kelas D, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok kami membahas tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Namun sebelum daripada itu, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Fienelda Selan, dengan NIM 2007 01 0043. Hak reproduksi didasarkan pengekangan hak asasi manusia, sehingga pengekangan hak reproduksi sama dengan pengekangan hak asasi manusia. Berdasarkan IKPD 1945, terdapat 12 hak reproduksi, yakni yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat, hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak. Yang kelima, hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Yang keenam, hak untuk kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi. Yang ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Yang kesembilan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksi. Yang ke-10, hak membangun dan merencanakan keluarga. Yang ke-11, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Yang terakhir, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu kesehatan sehat mental, fisik, dan kesehatan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Mampu memenuhi kesehatan spiritual dan material yang layak. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Spiritual memiliki hubungan yang serasi dan selaras. Seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan, atau BKKBN 1996. Menurut BKKNB 2001, definisi kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut IKPD 1994, kesehatan reproduksi adalah sebagai hasil akhir keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Selanjutnya, yang ketiga, kesehatan reproduksi mencakup 3 komponen, yaitu kemampuan atau ability, keberhasilan atau sukses, dan keamanan atau safety. Keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang.
Sedangkan keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus seyogyanya bukan merupakan aktivitas yang berbahaya. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Yang keempat, berdasarkan berbagai urutan tentang sehat dan kesehatan reproduksi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses reproduksi itu sendiri. Dengan demikian, kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa setiap orang dapat, yang pertama, menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan. Yang kedua, memiliki kemampuan bereproduksi. Dan yang ketiga, memiliki kebebasan menetapkan. Selanjutnya, 12 hak reproduksi. Yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Artinya, setiap pasangan usia subur berhak untuk mendapatkan informasi berbagai metode kontrasepsi. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Artinya, setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang aman, nyaman, sesuai keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Artinya, setiap pasangan usia subur berhak menentukan pilihan metode kontrasepsi sesuai kondisi kesehatannya. Yang keempat, hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahirannya. Artinya, setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan akses pelayanan keluarga berencana untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran. Yang kelima, hak untuk hidup atau hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Artinya, setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan. Yang keenam, hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi. Artinya, setiap peserta KB berhak untuk memutuskan secara bebas tanpa paksaan dalam memilih dan menerapkan metode. Hak reproduksi yang berikut: hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Artinya, setiap individu berhak terhindar dari risiko kekerasan dalam pacaran, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikut, hak mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Artinya, setiap orang berhak mendapat informasi terbaru mengenai kesehatan reproduksi yang dapat diakses melalui media elektronik dan media sosial. Yang berikut, hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. Artinya, setiap peserta KB berhak untuk mendapatkan privasi dan bebas dari gangguan dalam konseling dan pelayanan KB. Yang berikut, hak membangun dan merencanakan keluarga. Artinya, setiap individu berhak untuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Yang berikut, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Artinya, seseorang berhak untuk tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dapat memperjuangkan hak reproduksi. Yang berikut, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kehidupan. Artinya, dalam penggunaan kontrasepsi tidak hanya dititik beratkan kepada istri, tetapi juga perlu peran aktif dan partisipasi dari suami. Yang berikut adalah gambar organ reproduksi. Yang pertama adalah organ reproduksi dari pria.
Pada organ reproduksi pada pria, terdapat penis, skrotum, dan testis. Sedangkan organ reproduksi pada wanita terdapat tuba falopi, ovarium, dan uterus. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi memahami sistem reproduksi pada manusia. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita, sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terhindar dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Pada organ reproduksi pada pria, terdapat penis, skrotum, dan testis. Sedangkan organ reproduksi pada wanita terdapat tuba falopi, ovarium, dan uterus. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi memahami sistem reproduksi pada manusia. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita, sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terhindar dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi yang pertama itu penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma nanti akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua itu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Jadi kantong kecil yang berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga itu testis. Testis adalah organ paling penting dalam sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, kelenjar prostat, dan bulbouretra. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pada pria itu tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual. Sedangkan untuk FSH dan LH ini berperan dalam produksi sperma.
Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi yang pertama tuba falopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen, serta progesteron. Vagina dan serviks adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Yang ketiga itu uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu lambium mayor, lambium minor, kelenjar Bartoli, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron, yang berperan penting untuk kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, terlebih bila Anda dan pasangan sedang menjalani program kehamilan. Organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan menjalani pola hidup sehat hingga perilaku seksual yang aman, demi menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang berikut kehamilan. Pengertian kehamilan. Kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, atau yang pada umumnya di dalam rahim. Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik. Kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin. Risiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Faktor risiko pada ibu hamil seperti umur terlalu muda atau tua, banyak anak, dan beberapa faktor biologis lainnya adalah keadaan yang secara tidak langsung menambah risiko kesakitan dan kematian pada ibu hamil. Risiko tinggi adalah keadaan yang berbahaya dan mungkin terjadi penyebab langsung kematian ibu. Misalnya, pendarahan melalui jalan lahir, eklamsia, dan infeksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Pada dasarnya, seorang remaja perlu untuk memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksinya. Dengan ia memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi, maka dengan sendirinya ia akan mampu untuk menjaga kesehatannya dan juga ia akan mampu untuk mengetahui bagaimana fungsi organ reproduksinya dipergunakan. Selanjutnya, memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan dirinya, orang tuanya, maupun masa depannya. Pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, melainkan pengetahuan ini juga harus diketahui oleh seorang remaja laki-laki.
Selanjutnya, pergaulan yang salah juga pada akhirnya bisa memberi dampak merugikan pada remaja laki-laki pula. Pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Usahakanlah untuk menyampaikan informasi sesuai dengan usia dan kesiapan seorang anak. Dalam hal ini, seorang remaja. Tapi sebaiknya, hindari penggunaan istilah-istilah tertentu yang malah bisa mengaburkan makna dan membuat anak tidak mengenal dengan pasti masalah reproduksi dan risiko penyakit yang akan terjadi. Aspek ini juga sebaiknya sudah dimulai diperkenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Dengan seorang remaja mengetahui risiko yang akan terjadi, maka ia tentu akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga dirinya dan kesehatan reproduksinya, kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Selain itu, remaja perlu diperkenalkan dengan hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara mencegah terjadinya. Dengan begini, akan lebih baik produktivitas seorang remaja menghadapi laju pertumbuhannya. Selanjutnya mengenai kriteria ideal kehamilan. Kesiapan fisik dan mental seorang perempuan untuk hamil dan menjadi orang tua berkisar di usia 20-an tahun ke atas. Dalam tanda kutip, kurang dari 30 tahun. Ada beberapa alasan saya mengatakan hal demikian. Yang pertama, bahwa tubuh seorang perempuan di usia 20-an tahun memang sudah siap untuk menopang bayi. Kehamilan di usia ini juga rendah risiko komplikasi, seperti diabetes gestasional, hipertensi kronis, dan preeklampsia. Risiko memiliki bayi dengan Down syndrome juga rendah pada usia ini. Yang berikut kita mengutip Baby Center. Para ahli mengatakan bahwa rata-rata kesuburan wanita memuncak di awal usia 20-an tahun. Jadi, dari sudut pandang biologis, ini merupakan periode terbaik untuk hamil. Dan yang terakhir, saya mengutip perkataan dari Diane Rose Glaser. Ia mengatakan bahwa ketika melahirkan di awal usia 20-an tahun, merawat dan menjaga bayi tentu tidak membebani sang ibu. Dalam hal ini, wanita memiliki energi yang baik dibanding usia 30 dan 40 tahun. Dengan begitu, ketika kesiapan mental dan fisik seorang perempuan terjamin, maka terjamin pula kehidupan sang bayi. Jika remaja menikah atau hamil di usia muda. Faktor yang mempengaruhi terhadap bayi jika remaja menikah atau hamil di usia muda terjadi karena ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya, termasuk kontrol kehamilan, sehingga ibu muda pada waktu hamil sering mengalami resiko dan berakibat kematian terhadap ibu dan bayi. Kehamilan di usia muda banyak yang mengalami resiko dan menderita kanker di masa yang akan datang. Kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor penyebab kehamilan yang tidak diinginkan yaitu kurangnya pengetahuan yang benar dan lengkap tentang proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahannya. Akibat terjadi tindak pemerkosaan dan kegagalan dalam alat kontrasepsi. Jika remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, maka ada remaja yang mempertahankan kehamilannya dan ada remaja yang melakukan aborsi, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kerugian dan bahaya kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Yang pertama, remaja jadi putus sekolah. Yang kedua, kehilangan kesempatan meneliti karir. Yang ketiga, orang tua tunggal dan pernikahan dini yang tidak terencana. Keempat, kesulitan dalam berpartisipasi secara psikologi. 5. Kesulitan beradaptasi menjadi orang tua. 6. Perilaku yang tidak efektif. 7. Kesulitan beradaptasi dengan pasangan. Dan yang terakhir, mengakhiri kehamilannya dengan melakukan aborsi ilegal sehingga menyebabkan kematian dan kesakitan ibu. Nah, yang berikut adalah IMS. IMS sendiri adalah infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh, yang sebagian besarnya itu disebabkan oleh hubungan seksual, baik hubungan seks vaginal atau melalui vagina
anal atau anus atau dubur, oral atau mulut. Nah, infeksi menular seksual sendiri itu biasa dikenal dengan PMS atau penyakit menular seksual atau penyakit kelamin. Namun untuk sekarang tidak digunakan lagi istilah PMS karena infeksi menular sendiri itu tidak hanya pada reproduksi ataupun tidak hanya dikarenakan oleh hubungan seksual. Nah, yang berikut adalah IMS itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu infeksi menular seksual yang dikarenakan oleh hubungan seks, di mana itu bibit penyakit itu terdapat pada sperma, cairan vagina maupun darah. Yang kedua adalah infeksi menular seksual yang tidak disebabkan oleh hubungan seksual, itu bisa dikarenakan karena tidak menjaga pola hidup sehat maupun tidak menjaga kebersihan. Itu contohnya itu berganti pakaian dalam dengan orang lain maupun gonta-ganti handuk atau memakai handuk yang sama dengan orang lain. Bahkan masih banyak lagi hal-hal sederhana yang dapat menyebabkan IMS atau infeksi menular seksual itu. Contohnya itu dengan yang paling ada dalam kehidupan sehari-hari itu cara cebok yang salah. Infeksi saluran reproduksi sendiri adalah infeksi yang menyerang organ genital baik itu pria maupun wanita. Nah, infeksi ini terdiri dari 3. Yang pertama itu infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual sendiri adalah misalnya itu seperti gonore, chlamydia, dan HIV. Nah, yang berikut infeksi endogenus. Nah, infeksi ini di mana pertumbuhan dari organisme atau biasanya itu pertumbuhan berlebihan dari organisme yang dalam kondisi normal ada pada organ reproduksi. Contohnya itu vaginosis bakteri dan candidiasi vulvovagina. Nah, itu adalah bakteri yang dalam kondisi normal dalam saluran reproduksi wanita, namun pertumbuhannya itu berlebih sehingga dapat menyebabkan infeksi. Ini yang berikut adalah infeksi iatrogenik. Nah, infeksi iatrogenik itu adalah infeksi yang disebabkan oleh kesalahan pada prosedur medis. Nah, biasanya terjadi pada aborsi dan pada saat melahirkan. Nah, infeksi saluran reproduksi sendiri itu dapat dicegah, kondisi yang dapat dicegah. Dan selain itu, jika diagnosa dengan tepat atau diagnosis dengan tepat, maka itu dapat membantu proses penanganan. Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan untuk tubuh melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Faktor-faktor HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang berikut orang yang membuat tato atau melakukan tindik, kemudian orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya, pengguna narkotika suntik, dan juga orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebab HIV dan AIDS di negara Indonesia.
Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang yang beresiko terinfeksi HIV yang berhubungan intim dengan orang yang menggunakan jarum suntik yang sudah tertular. Yang berikut penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif dan psikotropika dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama narkoba atau narkotika dan obat berbahaya atau nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebenarnya, nafsa adalah obat kedokteran yang diperlukan untuk pengobatan. Berbeda dengan obat jenis lainnya, penggunaan nafsa harus dilakukan dengan hati-hati dan harus di bawah pengawasan dokter. Nafsa merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetik atau semi-sintetik, yang jika dimakan, diminum, diisap, dihirup, dimasukkan, atau disuntikan ke dalam tubuh dapat menurunkan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun demikian, penggolongan zat narkotika, zat adiktif, dan psikotropi belum jelas. Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan obat jenis nafsa. Banyak obat jenis nafsa beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis nafsa sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Nafsa menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Penggunaan narkoba secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat atau SSP dengan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Dampak fisik dapat berupa gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Dampak narkotika juga dapat terjadi pada jantung dan pembuluh darah yang menimbulkan infeksi otot jantung dengan gangguan peredaran darah. Efek penyalahgunaan narkotika pada kulit seperti abses, alergi, dan eksim, gangguan paru-paru, antara lain penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada sistem endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sebagai pengenalan terhadap kesehatan reproduksi dasar, remaja harus mengetahui beberapa hal di bawah ini, yaitu pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi, mengetahui penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku beresiko.
Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anaknya mengetahui kesehatan reproduksi sejak dini agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, karena ketakwaan inilah yang akan menjadi perisai ampuh untuk membentengi anak dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan pengaruh buruk yang mungkin datang dari lingkungan di luar rumah. Sekian paparan dari kami mengenai hak-hak reproduksi. Semoga materi ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Terima kasih.